Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari HAM Sedunia 10 Desember tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Zaironi Wahyu Firdaus. Saya mahasiswa di Universitas PGRI Sumeneb. Prodi saya Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Di sini saya ada tugas dari mata kuliah Penegak dan Peradilan HAM, yaitu dosen pengampuh Bapak Iqmal. Nah, di sini saya memilih judul tokoh pejuang HAM, Wiji Tukul, atau nama aslinya adalah Wiji Widodo. Nah, Wiji Tukul sebagai tokoh pejuang hak asasi manusia di Indonesia, tentang biografi, juga perjuangan sosial politik, serta tragedi penghilangnya paksa yang dialaminya. Wiji Tukul dipilih karena keberaniannya menyuarakan kebenaran di tengah situasi politik yang represif. Kita masuk ke biografi singkatnya. Wiji Tukul memiliki nama asli Wiji Widodo yang lahir di Solo pada tanggal 26 Agustus tahun 1963. Ia dikenal sebagai penyair dan juga aktivis pro-demokrasi yang menggunakan karya sastra sebagai media perjuangannya. Sebagai penyair rakyat, ia membela kepentingan masyarakat kecil dan mengkritik ketidakadilan sosial yang terjadi di sekitarnya. Lanjut ke latar belakang kehidupannya. Wiji Tukul berasal dari keluarga sederhana sehingga ia memahami secara langsung kesulitan hidup rakyat kecil. Kedekatannya dengan buruh dan masyarakat miskin membentuk kepekaan sosial yang tinggi. Pengalaman hidup tersebut melahirkan karya-karya puisi yang merefleksikan ketidakadilan, penindasan, dan ketimpangan sosial yang dialami oleh masyarakat. Selanjutnya ada awal perjuangan. Nah, di perjuangan Wiji Tukul dimulai melalui dunia sastra dan seninya. Ia aktif menulis serta membacakan puisi-puisi yang dimana berisikan kritik sosial. Nah, setelah itu ia terlibat dalam gerakan rakyat dan komunitas seni dan menyuarakan perlawanan terhadap penindasan. Puisinya menjadi sarana untuk menyampaikan suara kelompok yang tidak memiliki ruang untuk berbicara. Dan mengutip dari Detik.new, Wiji Tukul adalah seorang penyair sekaligus aktivis di masa pemerintahan Orde Baru. Tukul terkenal aktif menghasilkan karya kritis terhadap pemerintah di Orde Baru kala itu. Adapun karya-karya pentingnya yaitu berupa puisi tentang peringatan dan bunga puisi tentang tembok. Nah, itu merupakan karya puisi dari Wiji Tukul yang paling dikenal. Nah, puisi-puisi itu tersebut menggambarkan perlawanan rakyat terhadap kekuasaan dan menindasnya. Karena isinya yang berani dan mengunggah, karya-karya Wiji Tukul sering dibacakan dalam aksi demonstrasi dan menjadi simbol keberanian melawan ketidakadilan. Di sini masuk ke kondisi politik pada masa itu. Perjuangan Wiji Tukul berlangsung pada masa Orde Baru ketika kebebasan berpendapat sangat dibatasi oleh negara. Kritik terhadap pemerintahan dianggap sebagai ancaman terhadap stabilitas nasional. Banyaknya aktivis, jurnalis, dan seniman mengalami penangkapan, intimidasi, bahkan penculikan. Di situasi ini membuat pejuang HAM penuh risiko. Nah, di sini kita masuk kepada tragedi penghilangan paksa, yang dimana itu pada tahun 1998 Wiji Tukul diculik dan hilang secara paksa. Ia juga menjadi target karena aktivis politik dan keberaniannya dalam menyuarakan HAM. Hingga kini keberadaannya tidak pernah diketahui. Peristiwa itu termasuk pelanggaran HAM berat yang belum mendapatkan penyelesaian hukum yang jelas. Mengutip dari Kompas, awal mula hilangnya Wiji Tukul tak lepas dari peristiwa 27 Juli 1996 yang dikenal sebagai peristiwa kerusuhan 27 tahun Juli alias Kuda Tuli. Saat itu PRD yang di bawah pemimpinan Budiman Sujatmiko dituding
oleh pemerintah melalui Kepala Staf Bidang Sosial dan Politik ABRI, Letnan Jenderal Sarwan Hamid, sebagai dalang di balik peristiwa itu, sehingga para aktivis PRD diburu, termasuk juga di dalamnya ada Wiji Tukul. Ketika itu Wiji Tukul yang berada di Solo sebagai Ketua Jaringan Kerja Kebudayaan Rakyat atau JAKER, yang merupakan badan yang merapat ke PRD. Wiji Tukul kabur usai beberapa anggota kepolisian mendatangi rumahnya. Wiji Tukul juga kerap menggunakan jaket saat keluar rumah untuk menyamar. Nah, pada tahun 1998, Wiji Tukul menghilang. Hilangnya Wiji Tukul secara resmi diumumkan oleh Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Kontras pada tahun 2000. Di sini masuk ke perjuangan keluarga. Setelah Wiji Tukul menghilang, keluarga tidak berhenti menuntut kebenaran dan keadilan. Istri dan anaknya aktif dalam aksi Kamisan, yaitu aksi damai yang menuntut penyelesaian kasus pelanggaran HAM. Kasus Wiji Tukul menjadi simbol perjuangan keluarga korban penghilangan paksa dan menuntut pertanggungjawaban negara. Lanjut, makna perjuangan Wiji Tukul. Nah, Wiji Tukul ini dikenang sebagai simbol keberanian melawan ketidakadilan dan penindasan. Ia mewakili suara rakyat dan dibungkam oleh kekuasaan. Meskipun secara fisik ia menghilang, puisinya tetap hidup dan relevan. Perjuangannya menginspirasi gerakan HAM dan demokrasi di Indonesia hingga saat ini. Penutup, kisah Wiji Tukul mengajarkan bahwa perjuangan keadilan HAM adalah tanggung jawab bersama. Walaupun tubuhnya hilang, gagasan dan puisinya tetap hidup sebagai warisan perjuangan. Kalimat melawan ketidakadilan adalah kewajiban, menjadi pesan moral yang terus relevan bagi generasi sekarang dan yang akan mendatang. Hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.